الفتى والفقه حليته فمن عدا منهما فعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فعدده في الحمور Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah annal la'natah bahwa sesungguhnya laknat atau kutukan idza kharajat minal abdi apabila keluar apa kutukan minal abdi dari hamba tas'aduh maka naik apa kutukan lahwas samai ke arah langit fatulaku maka ditutup dunaha menghalangi laknat ditutup abwabuha apa pintu-pintu langit. Kutukan di atas diterangkan bahwa tak boleh ada kutukan kepada siapapun dan apapun. Laknat itu kalau sudah kadung meluncur dari seseorang maka ia naik ke langit, namun pintu langit tertutup tak mau membukanya. Summa tanzilu ilal ardi kemudian turun apa laknat ke bumi. Fatulaku dunaha maka ditutup apa bumi dunaha menghalangi laknat itu. Summa taji'u ilal mal'unih kemudian datang laknat kepada pihak yang dilaknat. Fa in wajadat jikalau menemukan apa laknat fihi di dalam mal'un menemukan masawan akan jalan empuk. Kalau menemukan jalan mulus menuju mal'un ya sudah. Wa illa jikalau tidak menemukan jalan mulus rajaat kembali apa laknat ala qaidiha atas orang yang menyatakan laknat itu kembali kepada yang bersangkutan. Wa alaika bit ta'allufi baina qulubil mu'minina. Ta'alluf atau ta'lif ya. Dan hendaklah kamu mengakurkan ma'akor di antara hatinya kaum mukminin. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'din dan menciptakan
dan mencintakan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, membuat sebagian cinta kepada yang lain. Biizharil mahasini, caranya gimana agar menciptakan kecintaan satu sama lain dengan mendampakkan kebaikan-kebaikan, wasatril qabaihi, dan menutupi keburukan-keburukan. Wa alaika bi islahi zati bainihim, dan hendaklah kamu memperbaiki hubungan di antara mereka. Fa inna lil islahi fadlan, sesungguhnya ialah bagi islah, memperbaiki atau rekonsiliasi, fadlan adapun keutamaan, yazidu ala fadlin nafli, yang melebihi keutamaan perkara sunnah, minas sholati wassiyami, berupa sholat dan puasa. Melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan masyarakat yang sedang tak baik, keutamaannya lebih besar daripada perkara-perkara sunnah, puasa, sholat. Wala siyama bainal walidi wa waladihi, terutama antara orang tua dan anaknya sedang konflik misalnya. Wal qaribi wa qarabatihi, dan antara famili dan kerabatnya. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara dua saudaramu itu. Wa iyyaka wa fasada dzalikal bait wa iyyaka wa fasada dzatil baini, dan jauhkan dirimu dan awas kamu merusak hubungan antara yang satu dengan yang lain, bin namimati, dengan adu domba, wal ghibati, dan ghibah, wa nahwihima, dan yang semacam namimah dan ghibah, mimma yujibu at-tanafura wat tadabura, dari hal-hal yang menyebabkan berjauh-jauhan satu sama lain. Tanafur dan tadabur ini maknanya sama. Kalau Maduranya tadabur ini korponggoran ya. Yang satunya menghadap ke timur, satunya menghadap ke barat, yang mana tadabur. Fa inna dzalika azimun indallahi ta'ala, sesungguhnya hal itu, merusak hubungan antara satu dengan yang lain, adalah perkara besar menurut Allah Ta'ala. Wan namimatu, adapun namimah adalah antangkulah kamu memindah kalama insanin di insanin, memindah perkataan orang kepada orang. Perkataan si A disampaikan kepada si B dan sebaliknya. Taksiduh, kamu bermaksud, bidzalika, dengan itu, bermaksud fasadan bainahuma, terjadinya kerusakan antara insan dan insan. Kalau memindahkan kata-kata yang baik itu bagus itu. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata namamun, tidak masuk ke dalam surga siapa orang yang suka adu domba. Adu domba. Waqala alaihi salamu, bersabda siapa Nabi alaihi salam, abghadukum ilallahi ta'ala, adapun paling bencinya kamu kepada Allah Ta'ala, maksudnya orang yang paling dibenci oleh Allah, al-masya'una, adalah orang-orang yang banyak berjalan atau suka berjalan, bainal ahibbati, di antara beberapa kekasih, berjalan bin namimati, dengan membawa adu domba,
al-mufarriquna bainal ikhwani, yang menceraikan di antara saudara. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan adu domba. Wal ghibatu, adapun ghibah, an tadhkura insanan, ialah kamu menyebut seseorang fi ghaibatihi, di saat gaibnya insan, pada saat tidak ada orangnya, ya. Menyebut apa? Bima, dengan sesuatu, yakrahuhu, yang membenci siapa insan hu kepada ma, sesuatu yang tak disukai insan. Laukana hadiran, di sini ada wawunya, walau kana, mestinya ada wawunya, seandainya insan itu hadir. Taksidu, kamu bermaksud, bidzalika, dengan itu, bermaksud tangkisohu, pada merendahkan insan, merendahkan. Nakoso yunakisu, mengurangi, merendahkan. Ghibah itu adalah menyebut seseorang pada saat dia tidak ada, menyebut dengan hal-hal yang seandainya dia tahu pasti dia tak suka, ya. Si A itu kodet misalnya, kodet itu pendek, ya. Wasawaun hasala at-tafhimu bin nutqi wal awil isyarati awil kitabati, atau wasawaan, dan sama saja terjadi apa pemahaman, pemberian faham, bin nutqi, dengan omongan, dengan bicara, awil isyarati, atau isyarah, awil kitabati, atau tulisan. Ucapan, hal-hal yang memberikan faham kepada orang lain sebagai bentuk daripada ghibah, tidak harus dengan ucapan, bisa saja dengan isyarah, bisa saja dengan tulisan, ya kan? Wa qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun, adapun setiap muslim atas muslim yang lain haramun, adalah haram. Damuhu, darahnya muslim, darahnya kullul muslim. Damuhu ini menjadi badal dari kullul muslim, ya. Wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Maksudnya setiap muslim, darahnya, hartanya, kehormatannya itu tidak boleh diganggu oleh muslim yang lain. Haram maksudnya. Waqalah, dan bersabda Nabi alaihissalam, al-ghibatu asyaddu minaz zina, adapun ghibah itu adalah lebih berat daripada zina. Ada yang mengatakan al-ghibatu akhuz zina, saudaranya zina. Tapi jangan sama-sama dilakukan, ya. Wa auhallahu ila Musa alaihissalam, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannata, wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Orang yang melakukan ghibah itu ada kalanya bertaubat, ada kalanya tidak bertaubat sampai mati, berarti terus bertahan dengan ghibahnya. Adapun orang mati, barang siapa mati sementara dia bertaubat dari ghibah, fahuwa, maka adapun man akhiru man yadkhulul jannata, adalah paling akhirnya orang yang masuk surga, padahal dia sudah taubat dari ghibah. Bagaimana dengan orang yang tak taubat sampai mati? Wa man mata, barang siapa mati, musirron 'alaiha, halai menetapi atas ghibah, fahuwa, maka adapun man, awwalu man, adalah pertama kalinya orang, yadkhulun nar, yang masuk neraka. Sama-sama tidak enak.
paling akhir masuk surga, paling awal masuk neraka ya. Wa iyyaka wadz-zulmah, jauhkanlah darimu dari zalim, dari melakukan kezaliman, aniaya. Fa innahu zulumatun yaumal qiyamati, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wala siyama zulmul ubbadi, terutama zalim kepada orang-orang ahli ibadah. Ubbad itu jamak dari abid. Kalau ibad jamak dari abdun. Fa innahu, sesungguhnya zulmul ubbad, zalim kepada orang yang ahli ibadah. Az-zulmu adalah kezaliman. Allazi, kezaliman, la yatrukuhu, yang tidak membiarkan hu kepada allazi, Allahu, siapa Allah. Zalim terhadap ahli ibadah merupakan kezaliman yang tak pernah dibiarkan oleh Allah. Waqala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang pailit itu bangkrut, orang asalnya kaya lalu tak punya apa-apa, itu muflis ya. Sesungguhnya orang muflis min ummati, dari kalangan umatku, man adalah orang ya'ti, yang datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, datang bihasanatin katsiratin, dengan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Wa ya'ti, dan dia datang, sementara waqad daraba hadza, sementara dia pernah memukul orang ini, wa syatama hadza, dan pernah mencaci maki orang ini, wa akhadha mala hadza, dan pernah mengambil harta miliknya orang ini ya. Fayakhudhu, maka mengambil hadza, siapa si ini, min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya, man ya'ti, wa hadza, dan mengambil siapa si ini, min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya, man ya'ti. Itu namanya orang pailit ya. Orang pailit yang sesungguhnya adalah orang yang ketika di dunia banyak melakukan kebaikan. Pada hari kiamat ia bawa kebaikan-kebaikan itu. Tapi di sisi yang lain, dia di dunia pernah memukul si anu, pernah mencaci anu, pernah mengambil uangnya si anu. Nanti pada hari kiamat si anu dan si anu itu mengambil kebaikan-kebaikannya orang yang banyak kebaikannya itu. Habis sudah kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, jikalau sudah habis apa kebaikan-kebaikannya man, kalau kebaikannya sudah habis, padahal ada yang terzalimi yang belum mendapatkan bagian kebaikannya, akhadha min sayyi'atihim, maka ia mengambil dari keburukan-keburukan mereka. Akhadha, mengambil siapa man, dari keburukan-keburukan si anu dan si anu. Karena kebaikannya sudah habis, tak cukup untuk dibayarkan, maka kemudian ia mengambil keburukan-keburukan yang mereka dizalimi itu. Faturihat, maka ditambahkan apa sayyiat, ala sayyiatihi, atas keburukan-keburukannya itu. Summa yukzafu bihi, kemudian dilemparkan bihi siapa man, finnari, di dalam neraka. Itu namanya muflis ya. Uangnya miliaran tapi seluruhnya dibuat bayar hutang, akhirnya habis. Fa in waqa'ta fi zulmi ahadin, jikalau kamu terjerumus di dalam menzalimi seseorang,
fabadir bil khuruji minhu, maka bersegeralah kamu melepaskan diri daripada kezaliman. Kalau kamu pernah zalim kepada seseorang, ya segera saja melepaskan diri dari kezaliman. Caranya bitamkini minal qisasi, dengan mempersilahkan orang, mempersilahkan agar ia membalas. Silahkan, saya pernah memukul kamu, yuk sekarang aku dipukul. In kana minal mazalimin nafsiyati, jikalau ada apa kezaliman merupakan bagian daripada kezaliman yang bersifat fisik, pernah memukul, pernah apa, itu mazalim nafsiyah namanya. Mazalim itu jamak daripada mazlimah, maknanya sama dengan zulamah. Zulamah atau mazlimah maknanya ma'ukhiza zulman, sesuatu yang diambil secara zalim. Bisa saja berupa harta, berupa darah, berupa kehormatan. Wa bi talabil ihlali, dan dengan cara minta supaya dihalalkan, mohon dihalalkan. In kana, jikalau ada apa zulmi, kezaliman, minal mazalimi al-irdiyati, adalah termasuk kezaliman yang bersifat kehormatan. Saya pernah gibah kamu, saya minta maaf. Ihlal itu minta dihalalkan. Kalau kezaliman berupa barang bagaimana, atau uang, wa biraddima, dan dengan mengembalikan sesuatu, akhadzahu, yang kamu mengambilhu kepada ma, in kana, jikalau ada apa zalim, kezaliman, minal mazalimi al-maliyati, adalah termasuk kezaliman yang bersifat keuangan atau finansial, harta, ya. Ya kembalikan, pernah ambil uangnya 100.000 dulu tahun berapa, ya kembalikan. Fil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan, man kanat alaihi li akhihi mazlimatun falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yawma la dinaru fihi wa la dirhama, innama hiya alhasanatu wassayyi'atu. Man, barang siapa, kanat ada alaihi, atas eman, li akhihi, bagi saudaranya eman, mazlimatun, adapun mazlimah. Barang siapa punya mazlimah terhadap saudaranya, terhadap orang lain, punya mazlimah, punya hutang, pernah memukul, pernah caci maki, berarti punya mazlimah namanya. Falyastahillu, maka hendaklah minta dihalalkan siapa man, minhu, daripada akhihi, minta dihalalkan. Barang siapa punya salah kepada orang lain, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Ini asalnya halal bihalal, ya kan, falyastahillah. Halal bihalal itu maknanya kan saling minta maaf dan saling memaafkan. Satu sama lain sama-sama minta dihalalkan. Maka hendaklah minta dihalalkan siapa man, minhu, daripada akhihi, qabla ayyati yaumun, sebelum datang apa suatu hari, la dinaro, yang tiada dinar, fihi, di dalam yaum, wala dirham, dan tidak ada dirham. Dinar itu uang dari emas, dirham itu uang dari perak. Pada hari di mana di situ tidak ada gunanya uang dan barang, yaitu hari kiamat. Mumpung belum hari kiamat, mumpung belum mati, kalau punya salah minta dihalalkan. Caranya tadi itu. Innama hiya alhasanatu wassayyi'atu, hanya saja dia itu adalah amal-amal baik dan amal-amal buruk. Fa in ta'azzara 'alaika raddu ba'dil mazalimi,
jikalau tak mungkin bagimu apa mengembalikan sebagian mazalim, tak mungkin, hatta lam yumkin bihalin, sehingga dia tak mungkin sama sekali, tak mungkin. Misalnya orangnya sudah tidak ketemu, ya, atau sudah mati. Ketika masih hidup ia tak punya kesadaran untuk taubat, baru sadar ketika yang dizalimi mati. Kan tak mungkin raddul mazalim. Fa'alaika bisidqil laja'i ilallahi ta'ala, maka hendaklah kamu benar-benar berlindung kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala, wal iftiqari, dan merasa butuh, wal ittirari, dan merasa sangat butuh, dalam usaha fi an yurdiya angka khosmaka, dalam usaha meridokkan siapa Allah, angka untuk kamu, meridokkan khosmaka kepada musuhmu itu. Yang dizalimi itu yang dimaksud musuhnya. Kalau kamu tak mungkin mengembalikan mazalim kepada si A itu lantaran orangnya sudah mati, ahli warisnya tidak ada, ya berlindunglah kepada Allah, mohon kepada Allah agar supaya Allah membuat orang itu ridho kepada dirinya. Selain itu, wabil iksari, dan dengan memperbanyak, diman untuk orang zalam tahu yang kamu zalimhu kepada man, banyak dengan apa? Bidu'ai wal istighfari, dengan doa dan istighfar. Mendoakan orang-orang yang kita punya salah kepada orang itu. Wa alaika bidzabbi an dima'il muslimina, dan hendaklah kamu membela darahnya kaum muslimin. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Wa aradihim, dan kehormatan kaum muslimin, wa amwalihim, dan hartanya kaum muslimin, fi ghaibatihim wa hudurihim, baik di saat gaibnya mereka maupun di saat mereka sedang hadir. Tidak ada perbedaan apakah mereka ada orangnya atau sedang tidak ada. Kama tadzubbu an nafsika, sebagaimana kamu membela dirimu, fi dzalika kullihi, dalam hal itu semua. Fa innaman nasara musliman, sesungguhnya orang yang membela orang muslim, nasarahullahu, membela kepada man siapa Allah. Wa man khazala musliman, barang siapa menterlantarkan kaum orang muslim, khazalah kebalikannya nasara. Khazalahullahu, maka menterlantarkanhu kepada man Allahu, siapa Allah. Wa alaika bin nushi likulli muslimin, dan hendaklah kamu memberi nasihat setia kepada setiap muslim. Wa ghayatuhu, adapun puncaknya, ya, nushi artinya atopnya itu, Allah taktuma, adalah kamu tidak menyembunyikan, anhu, dari muslim, tak menyembunyikan syai'an akan sesuatu, taro yang kamu melihat, fi izharihi, di dalam menampakkan syai'an lahu kepada muslim, kamu melihat husulan ala khairin, mendapatkan kebaikan, aw najatan min syarrin, atau keselamatan daripada keburukan. Puncak daripada nasihat setia kepada orang muslim adalah sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu yang perlu ditampakkan, yang menyebabkan diperolehnya kebaikan atau menyebabkan terhindar daripada keburukan. Hal-hal yang menyebabkan diperolehnya kebaikan,
hal-hal yang menyebabkan keselamatan dari keburukan, maka jalan menuju itu jangan sampai disembunyikan kepada orang muslim, tapi harus ditampakkan. Itu adalah puncak daripada kesetiaan kepada sesama muslim. Waqala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, agama itu intinya adalah nasihat, ya kan? Wa minan nusi, dan adalah termasuk nasihat setia, antakunah, ada kamu, likulli muslimin, bagi setiap muslim, fi ghaibatihi, di saat gaibnya muslim, kama takunu, adalah sebagaimana adanya kamu, lahu, bagi kulli muslimin, fi hudurihi, di saat hadirnya muslim. Termasuk nasihat setia adalah keadaan kamu pada saat dia sedang gaib tidak berbeda dengan keadaanmu pada saat dia hadir. Kalau berbeda sikapmu antara ketika dia sedang ada dan ketika dia sedang pergi, itu tidak setia namanya. Kalau sedang ada orangnya baik-baik, kalau sedang pergi sudah tidak ingat. Wa alla tuzhiru lahu, dan tidak menampakkan kamu, lahu, bagi muslim, minal mawaddati, berupa kasih sayang, bilisanika, dengan lisanmu, fauqoma, lebih dari sesuatu atau di atasnya sesuatu, yudmiru qalbuka, yang menyembunyikan apa hatimu. Jangan sampai yang ditampakkan itu lebih besar daripada yang disembunyikan. Menampakkan kasih sayang yang luar biasa, tapi sesungguhnya di dalam hatinya tak seperti itu. Itu tidak setia namanya. Tidak menampakkan kasih sayang melalui lisan lebih dari apa yang sesungguhnya. Ini biasa orang, ya. Wa mimma yadullu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.